virtualnya. Anyway, untuk kalian semua, terima kasih banget sudah mendaftar di program Youth Dozer Mentorship dan selamat untuk teman-teman yang bisa bergabung dan berkesempatan untuk one-on-one mentorship. Sampai saat kemarin sampai saat kemarin ditutup programnya, mentorship ini ada yang mendaftar tuh 60 orang, dan dari 60 orang kami harus memilih separuhnya. Susah banget jujur, 34 orang, 35 orang akhirnya yang diambil untuk dapat sesi one on one mentoring. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan kebutuhannya. Jadi kami juga lihat dari masing-masing dari masing-masing mentee yang mendaftar itu kebutuhannya apa sih, yang ingin diketahui itu soal apa, dan dicocokkan dengan apa yang bisa diberikan oleh mentornya. Misalnya kalau ada yang ingin tahu soal entrepreneurship, maka kami akan coba matchingkan sama mentor yang punya pengalaman soal entrepreneurship. Seperti itu. Dan pastinya juga karena yang mendaftar banyak, kami juga seleksi berdasarkan siapa yang cepat juga gitu. Karena kita ingin menghargai teman-teman juga yang ketika mendaftar mereka lebih awal misalnya. Kami juga memprioritaskan teman-teman yang belum pernah jadi mentee sebelumnya, meskipun tidak menutup kemungkinan sebetulnya kami welcome juga teman-teman yang udah pernah jadi mentee boleh daftar lagi, tapi kebetulan karena kemarin ada daftar banyak, jadi kami prioritaskan mereka yang belum pernah jadi mentee sebelumnya. Nah, anyway, selamat kalian sudah terpilih karena jujur tahun ini, di batch ini khususnya, itu banyak perubahan banget dari yang sebelum-sebelumnya. Perubahannya apa? Nanti aku akan jelasin ya. Ini aku akan mulai dulu ngejelasin program mentorship kita, karena ini waktunya kita mengenal programnya. Selain nanti mungkin kita juga akan kenalan lebih dekat in person gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa sih Youth Dozer? Tadi udah jelasin sama Om Brian, Youth Dozer itu adalah sekelompok orang yang dikumpulin sama Elmen untuk jadi Yellow Squad karena passion kami di bidang youth empowerment, atau karena minat kami juga di bidang apa ya, kepemudaan begitu. Nah, ini slogan yang quotes mungkin ya lebih tepat, quotes yang dari batch sebelumnya selalu dibawa. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Mungkin kalau ada yang bisa mengartikan, kita tuh living tuh mata pencaharian ya. Jadi kayak kita tuh punya mata pencaharian dari apa yang kita dapat gitu. Tapi kita eh, menciptakan makna hidup dari apa yang kita berikan gitu. Agak susah di Indonesiain, tapi ini intinya kira-kira kayak gitu. Apa yang kita dapat itu akan jadi mata pencaharian kita, tapi apa yang kita bagikan buat orang itu akan menjadi makna buat hidup kita. Ini I think quotes yang sangat bagus banget. Dan karena itu kami ngerasa, kami yang sudah om-om ini, kecuali Dodi, si umur 24, kami sudah 30 plus ini, kami pingin ngebantuin teman-teman yang umurnya mungkin lebih muda, supaya bisa juga berprestasi, bisa juga produktif, bisa juga menemukan makna hidup, supaya tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi di program ini seperti yang sudah kalian tahu, waktu kemarin daftar di Instagram juga ada infonya. Program mentorship ini ada dua ya, ada virtual class dan ada one-on-one mentoring. Untuk virtual class ini seperti kelas biasa, tapi sifatnya online. Ini kita akan mendatangkan pakar-pakar atau sosok-sosok inspiratif untuk membahas topik-topik terkait kehidupan dan pengembangan diri. Ada beberapa topik yang kita bahas, ada 4, dan masing-masingnya akan ada pembicaranya. Itu dilakukan 4 kali dengan durasi 90 menit. Jadi mulai dari hari ini 15 Agustus, harusnya kalau di Instagram tulisan 16 ya, jadi kita geser sedikit karena kebetulan Konino berhalangan besok. Jadi hari ini kita mulai, lalu ada lagi minggu depan, terus minggu depannya lagi dan minggu depannya lagi. Jadi ada 4 kali. Sedangkan one-on-one mentoring ini bentuknya adalah bimbingan individual antara mentee dengan mentor. Jadi sifatnya ngobrol pribadi antara dua orang, satu mentee dan satu mentor. Itu nanti di situ mentinya bisa nanya, kalian bisa nanya apa aja sama mentornya. Terus mentornya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kalian atau berbagi pengalaman mereka.
untuk hal-hal yang mungkin kalian tertarik atau kalian lagi bingungin atau kalian lagi galau gitu. Misalnya kayak mau S2 atau mau cari kerja dulu atau misalnya mau ambil beasiswa di luar atau di dalam atau mau mulai hidup sehat, apapun itu kalian boleh nanya. Mau galau soal pacar juga bisa kayaknya. Ada tentang relasi juga boleh gitu. Nah, ini pertemuan sama mentor dan mentee. Ini kalau dari program kami, Youth Dozer Mentorship, kami ngasih patokan aja supaya takutnya kan terlalu demanding juga nih buat mentornya. Ada beberapa mentor mungkin yang sibuk banget gitu, tapi ada mungkin yang nggak terlalu sibuk. Nah, tapi untuk patokannya kami kasih 2 kali pertemuan dengan durasi 45 sampai 60 menit dengan jadwal yang disepakati bersama antara mentee, yaitu teman-teman, dengan mentornya. Nah, kalau ternyata dari ngobrol-ngobrol sama mentornya, mentornya bersedia untuk membimbing kalian lebih jauh dan mungkin, klik nih obrolannya seru gitu. Sebenarnya kami nggak menutup kemungkinan banget bahwa kalian tuh bisa dibimbing lebih lanjut. Karena dari kemarin yang ngedaftar gitu, aku tahu banget ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan ada mentee yang udah bikin plan untuk mentorship gitu kayak bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, wah ini udah ada, visi banget nih mau dibimbing seperti apa, dan kayaknya cukup panjang memang. Mungkin khususnya teman-teman yang kayak pingin, belajar soal entrepreneurship mungkin, atau mungkin belajar soal, public speaking, mungkin nggak bisa dalam 2 kali mentorship gitu. Nah itu balik lagi, diobrolin aja sama mentornya, kira-kira mentornya punya waktu nggak atau komitmen untuk melanjutkan. Tapi kalau nggak, teman-teman jangan bete, karena memang di awal, standar dan patokan program ini 2 kali pertemuan aja. Begitu kira-kira gambaran umum program ini, baik itu yang online kelas maupun one-on-one mentoring. Nah, dari kemarin di Instagram kami dari Yusdoza sempat nulis akan ada 16 mentor dan 4 pembicara, di mana untuk virtual kelasnya topiknya yang di bawah itu, memulai gaya hidup sehat, mengelola waktu dengan efektif, membangun relasi dan kemitraan, sama membangun personal branding. Tapi ternyata seiring perjalanannya, mentornya ada yang bersedia juga menjadi mentor, jadi ada 17 mentor, lumayan karena kita yang daftar banyak banget, jadi kami akhirnya berpikir gimana ya supaya kita bisa, berbagi dengan lebih banyak orang, jadi ada 17 mentor dan 4 pembicara. Untuk pembicaranya, sorry ini tanggal yang di atas belum direvisi. Ini yang hari ini nanti jam 7.30 akan bergabung sama kita Konino Marcelino Indrawan, winner The New Element of the Year tahun 2021, sekaligus foundernya Bumi Satu di Jogja, yaitu sebuah komunitas olahraga, dan sekaligus juga ada aspek bisnisnya juga, jadi menarik banget Konino ini, akan sharing gimana caranya mulai gaya hidup sehat. Terus Biondi, teman-teman mungkin udah tahu ini Youth Dozer tahun lalu, di minggu depan akan bicara soal mengelola waktu dengan efektif. Kemudian ada Kak Verena Puspawardani, ini di minggu depannya lagi, ini akan ngomongin soal membangun komunitas anak muda yang kuat. Dan Koye saya Christian di 6 September akan sharing soal membangun personal branding. Koye saya adalah brand manajernya Nutrifood. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mentor, ini akan ada 17 mentor yang bergabung nanti dan memberikan bimbingan ke teman-teman semua. Untuk siapa mentee dapat mentor siapa, ntar aku sharing ya, sabar. Kemudian, sorry, ya, ini pelaksanaan program, kemarin teman-teman sudah mendaftar mulai dari 2 Juli, ini kemarin kami extend karena banyak yang minta di-extend sampai 13 Agustus. Kemudian kegiatan sendiri akan berlangsung mulai dari hari ini sampai bulan September 2023. Nah, kami sih menganjurkan supaya semua kegiatan mentoring yang one on one itu dilakukan sebelum 15 September 2023. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman mau janjian sendiri sama mentornya belum ketemu waktu yang pas untuk mentoring one on one, nggak apa-apa, masih ditunggu sampai akhir September, 30 September 2023. Begitu. Jadi mohon nanti dikontak mentornya dan diatur jadwalnya. Nah, untuk
wadahnya, karena kebetulan mentor dan menti yang bergabung itu kotanya tersebar di seluruh Indonesia, maka dari kami pakemnya adalah formatnya online. Cuma kalau misalnya ternyata ada teman-teman mentor dan menti yang satu kota, dan kemudian abis ngobrol gitu, pingin ketemuan langsung offline, itu silahkan janjian sendiri ya. Tapi please jangan ada yang merasa terpaksa atau jangan ada yang merasa apa ya, aduh sebenarnya males nih gitu. Itu dikomunikasikan aja maunya seperti apa. Oke, kira-kira kalau untuk gambaran besar programnya seperti itu, sebelum aku buka sesi tanya jawab, mungkin aku akan berpindah dulu ke, sorry, daftar nama mentor dan mentinya. Karena waktu kita tinggal 8 menit sebelum Konino kasih materi. Ya, deh. Penasaran nggak guys siapa dapat siapa ini? Komen atau on mic dong. Udah Penasaran ada nggak nih, nih? aku Kalau buka. nggak usah ditunjukin aja Om Sam. Ada yang penasaran soalnya. Ya Om Felix ya? Coba yang penasaran raise hand dong. Ini udah kelihatan belum Iya. sih? Udah kelihatan. Udah muncul, udah muncul. Asik. Banyak nih ternyata yang penasaran ya. Ya, ini jadi nanti tadi kan aku sudah nyebut soal mentor, udah nyebut soal menti. Selain mentor dan menti, sebetulnya ada juga LO. LO ini adalah teman-teman menti dari batch-batch lalu yang berbaik hati dengan sukarela ngebantuin program ini karena mereka merasa terbantu dari program mentorship sebelumnya dan mereka juga pingin ngebantuin teman-teman yang baru untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi nanti teman-teman LO akan membantu menghubungi teman-teman menti atau teman-teman mentor untuk memantau nih kayak gimana, udah janjian belum, ada kendala nggak dalam prosesnya gitu. Kalian boleh banget ya menceritakan apapun, ada kendala apapun gitu dari proses ini ke LO dan menyampaikan gitu. Kira-kira ada yang bisa tolong dong bantuin ini gitu, boleh banget. Nah, oh ya, ini satu hal yang belum aku bilang, tapi aku pingin kalian tahu bahwa sebagai menti, jangan merasa ada gimana ya, ada relasi kuasa di sini antara mentor dan menti. Kalau misalnya kalian merasa ada perlakuan yang kalian tidak suka dari mentornya, mohon disampaikan kepada LO atau kepada kami gitu. Kami udah bilang bahwa mentor kemarin ngobrol, berkomitmen dan bersepakat untuk bersikap profesional dan bersikap baik untuk semua menti. Tapi kalau ternyata ada perlakuan yang kurang baik, mohon disampaikan supaya bisa jadi masukan juga untuk kami. Oke, ini aku akan mulai dengan eh, apa namanya pembagiannya. Jadi untuk LO yang di LO-in sama Rizky Fadila, Kak Rizky Fadila hadir nggak ya di sini? Ada Kak Rizky? Hadir. Oh, ada. Iya, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi kan kita open cam ya semua kalau bisa. Jadi biar bisa saling kenalan. Mungkin nggak sempat waktunya kita kenalan satu-satu secara personal, tapi dengan menunjukkan muka, entah jadi tahu nih. Oh, cari di participants ini yang namanya Kak Rizky gitu. Nah, Kak Rizky ini akan membantu mentornya Kak Naufal, Om Felix, Kak Felix, dan Hagai, di mana Kak Naufal akan mementori mentinya Adam dan Joko Krisdianto, kemudian Kak Felix itu Bintan dan Sukma, kemudian Kak Hagai itu Tegar dan Rifki. Lalu untuk LO-nya John, John akan membantu mentornya Kak Dea, Kak Diki, dan Kak Brian. Kak Dea akan mementori Priska dan Ari Bagus, sedangkan Kak Diki, Monica, dan Dwina Erika. Lalu Kak Brian, Rosiana, dan Chandra Kurniawan. Untuk LO Akbar, ini Muhammad Akbar, panggilannya Akbar akan membantu Kak Maria dan Kak Fadli. Kak Maria akan mementori Kak Reza dan mentori Reza dan Elgat. Lalu Kak Fadli akan mentori Osha dan Anggara Dwi Putra. Lalu untuk LO-nya ini Iqbal namanya. Aku geser dulu sedikit.
Kok nggak Halo, bisa ya? selamat malam. Halo Halo Iqbal. Iqbal. Eh, Nah, ini Iqbal akan membantu Kak Deni dan Koye saya. Kak Deni mentinya adalah Rizky Kesuma, Frisky Fernando Rembet, dan Koje saya akan mentori Muhammad Zaki dan Juan Lee. Kemudian LO-nya Kanabil, Kanabil akan membantu Kak Dodi dan Kak Desi. Kak Dodi akan mementori Suparman dan Muhammad Fikri, sedangkan Kak Desi akan mementori Ahmad Nova dan Harizaldi Pajri. Lalu ini Saka ya kalau nggak salah. Laode Saka bukan sih? Bener ya Saka? Iya, Laode Saka, Kak. ini, Iya. oke sip. Saka akan membantu Kak Ruli dengan Kak Ruli, Kak MJ atau Muhammad Justian, dan aku, Samuel. Eh, Kak Ruli akan mementori Lisandra dan Muhammad Reza, sedangkan Kak MJ akan mementori Muhammad Rizky dan Bagus Gempar. Lalu aku akan mementori Bintang Wirawan, Wiwit Purwoedi, dan Fernando Sugiarto. Lalu untuk Kak Arya, ini LO, Kak Arya akan membantu Konino dan Kak Adit. Konino akan mentori Rin Kairina serta Kemal Hafid, sedangkan Adit akan mentori Gabriel Valerion dan Raditya Pramasuta. Oke, kira-kira seperti itu pembagiannya teman-teman. Ini mumpung di sini lagi pada ngumpul semua, bisa diingat-ingat mukanya. Terus boleh juga kalau misalnya mau nulis di chat box gitu, Japri mungkin silahkan berkenalan. Em, di sisa waktu yang berapa menit lagi ya, Bri? Ini mungkin aku mau buka kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Yes, mungkin 2 pertanyaan ya, guys. Karena ini Konino udah join juga. Kita sapa dulu kali ya. Om Sam, Oh halo iya, Konino. halo Konino. Halo guys. Halo, Iya. Konino. Apa kabar kok? Baik-baik, thank you. Gue lagi cari cara gimana caranya buat ganti background. Udah lama banget nggak pakai Zoom. Oke. Oke, kita Q&A benar ya, Ko ya. Mungkin 2 pertanyaan buat Ya, teman-teman no ya. worries. Ya, go Oke. ahead. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. 2 pertanyaan boleh nih, mumpung ada kesempatan guys. Ayo, ayo, ayo. Ada. Halo, Kak. Wow. Oh ya, Eh, dari Osa. sorry. Kak Osa. Oh, Osa. Silakan Osa. Osa. Saya ini mentinya Fadli. Pak Fadli Ya, ya. ya, mau tanya nanti one on one-nya itu eh berarti bertiga atau nanti dalam satu sesi itu bergantian nih, misal rekan saya tadi siapa partnernya men yang mentornya sama dengan saya, maaf tadi saya lupa. Anggara kalau nggak salah. Ya, Hmm. apakah nanti misalnya saya dulu baru negara begitu atau bagaimana, atau langsung ketiga? Thank you. Oke, thank you Osa pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi karena sesuai namanya ya, one on one, jadi satu-satu. Jadi kalau misalnya nanti Osa mau ngobrol sama Fadli, janjian dulu sama Kak Fadli kapan dia bisa. Jadi nanti hanya Osa dan Fadli aja. Nah, nanti untuk Anggara akan janjian juga sendiri sama Kak Fadli untuk ngecek jadwalnya Kak Fadli kapan bisa. Jadi teman-teman kita satu-satu. Oke. Thank Mm-mm. you, thank you, Kosen. Yes. Oke, clear ya. Osa ya. Tadi next Iya, iya, question Mas. kalau nggak salah dari Kak Jessica ya. Kak Jessica, boleh ini Kak? On mic atau on cam? Maaf Kak, lagi di jalan. Iya, mau nanya Oh, Kak, oke. ini maaf buat karena aku kan kok tadi nggak kepilih buat ininya mentoring one on one-nya, jadi bisa ikut kelasnya juga nggak apa-apa Kak. Oh itu. Oke, itu pertanyaannya. Iya, Oke, itu sip. aja. Boleh, boleh. Jadi nanti teman-teman yang belum berkesempatan untuk ikut one-on-one mentoring,
akan bisa ikut terus kelasnya dengan link yang sama. Jadi kita akan pakai linknya ini terus gitu untuk setiap kelasnya. Jadi teman-teman boleh banget join juga kelasnya. Sebenarnya nanti kita juga pingin ngajakin menti-menti dari batch yang sebelumnya juga untuk mereka bisa refresh sebetulnya gitu. Jadi boleh banget kalau untuk kelas terbuka untuk siapa aja. Clear ya, Thank you, Jessica ya. Kak. Yuk, Mm-mm. Oke. thank you, Kak. Oke, Konino, udah aman kah? Oke. Halo, Kalau ya. sorry, mungkin sebelum Konino boleh Oh iya, boleh Sam, boleh banget. sorry aku. Jadi aku cuma mau minta izin sama teman-teman yang ikut one-on-one mentoring. eh, Kami akan memasukkan teman-teman ke dalam satu grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi. Kalau teman-teman ada yang keberatan, tolong kasih tahu ya. Misalnya aku nggak nyaman untuk masuk ke dalam grup WhatsApp gitu. Tapi aku mau izin by default kami pingin masukin teman-teman semua ke dalam satu grup WhatsApp, baik itu untuk memudahkan koordinasi atau komunikasi, juga untuk supaya nanti setelah program mentorship ini kita nggak lost kontak nih, kita masih bisa ngobrol-ngobrol, mungkin bisa janjian untuk ketemuan gitu. Kalau yang ada di satu kota dan sebagainya. Oke, boleh? Boleh ya? Boleh, Kak. Oke, sip, Thumbs sip. up ya kalau boleh, guys. Oh ya, boleh kasih jempol kalau boleh. Gitu. Oke, next untuk apa namanya materi dari Konino bakal dipandu oleh announcer andalan kita ya, Om Sam ya. Yes, yes. Siapa? Coba tebak teman-teman, siapakah announcer andalan kita? Bisa tebak? Ayo, coba tebak. Adalah Brian Gregory, silakan Brian. Loh, bukan. Siapa lagi dan Oke. tidak lain dan tidak bukan adalah Om Felix. Silakan Om Felix. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Semoga sehat semuanya ya, dan masih tetap semangat walaupun kelasnya agak malam. Semoga tetap bisa mengikuti dengan baik dan nanti bisa mendapatkan sesuatu, apapun itu, inspirasi atau mungkin hal-hal baik yang nanti bisa diaplikasikan ke kehidupan teman-teman ya. Malam hari ini adalah kelas virtual yang pertama, seperti yang sudah diinformasikan tadi bersama Konino yang sudah siap. Akan banyak sekali apa ya, mungkin inspirasi seputar hidup sehat, karena sama-sama kita tahu sebenarnya kan kalau ngomongin hidup sehat, setiap orang itu punya jam yang sama 24 jam, ya kan? Tapi kenapa ada yang sibuknya minta ampun tapi masih tetap bisa olahraga seperti Konino, ada yang sibuknya minta ampun nggak sempat olahraga, ada yang nggak sibuk tetap nggak sempat olahraga juga. Nah, mungkin nanti dari sini kita akan sama-sama tahu gimana sih tips and triknya atau mungkin mulainya gimana gitu. Karena kalau kita sama-sama tahu tuh Konino ini juga sibuknya luar biasa tapi masih sempat gitu kalau kita lihat. Nanti mungkin bisa yang belum follow Konino bisa follow, ya kerja iya, kemudian olahraga masih iya segala macam, dan ternyata bisa gitu. Nah, dari mana startnya nanti kita akan tahu lebih banyak. Oke, langsung waktunya diberikan kepada Konino dan nanti akan ada sesi akhir untuk Q&A begitu. Silahkan, Bapak Marcelino Indrawan. Halo guys, sorry untuk ininya tadi baru aja join tengah-tengah. Dan halo semua, perkenalin lagi. Nama gue Marcelino. Ini kayak santai aja, nama gue Marcelino Indrawan, tapi panggil gue aja Nino. Kebetulan selain dari Element of the Year 2021, dan selain juga jadi sekarang kalau daily jadi Managing Director sebuah perusahaan food ingredients. Selain itu juga sorry ya kalau misalnya gue rada-rada nge-lag, soalnya hari ini gue sibuk banget, jadi otak gue nggak 100% operational. Selain itu juga gue certified CrossFit coach sejak gue menang Elmen, tapi untuk CrossFit sendiri gue udah menggeluti olahraga ini kurang lebih 8 tahun. Jadi semenjak gubernurnya Jokowi. Habis itu gue juga certified nutritionist gitu. Jadi lumayan banyak. Dan setelah itu juga gue akuntan. Kalau bisa lihat nama gue sini
Marcelino Indrawan ACCA, karena gue certified accountant juga. Jadi emang banyak fase-fasenya lah. Tapi posisi gue sekarang adalah sebagai, gue akan share mengenai gaya hidup sehat sebagai CrossFit coach. Jadi gue hopefully ada sesuatu yang berguna yang kalian bisa ambil dari talks ini. Dan feel free kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tanya aja. Gue akan coba jawab sebisa gue. Oke, gue mau share screen sebentar ya untuk PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint-nya let me know aja kalau udah bisa lihat. Oke, udah bisa dilihat semua untuk presentasinya. Just give me a thumbs up kalau kalian udah. Aman, Ya. Konino. Oke, thank you. Thank you so much. Jadi hari ini kita mau ngomong mengenai gaya hidup sehat, memulai gaya hidup sehat tepatnya. Dan the time to start is now. Karena kapan lagi hidup kita cuma sekali. Kecuali kalau kita reinkarnasi terus-menerus. Jadi, good day everyone. Dan hopefully hari ini menjadi awal yang baik buat kita semua untuk melihat hidup sehat itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah susah, apakah gampang, dan kenapa kita harus hidup sehat? Dan seperti apa tepatnya. Dan seperti biasa, gue akan mencoba menjelaskan sepraktikal mungkin supaya kalian semua bisa mengerti dengan gampang. Dan menurut gue, sebenarnya untuk hidup sehat itu adalah sebuah pilihan yang kita bisa ambil setiap hari. Jadi nggak ada kata terlambat. Kalau misalnya dulu waktu gue mulai audisi Elmen, itu gue bilang, kita nggak pernah terlalu dini atau terlalu telat untuk memulai hidup sehat. Jadi kalian di usia manapun punya kesempatan untuk merubah. Kalau misalnya kalian belum, dan kalau misalnya kalian sudah selalu ada kesempatan untuk level up dan untuk menjadi konsisten. Dan itu menurut gue juga sebuah challenge tersendiri ya. Dan ya every single day we make choices, dan pilihan-pilihan ini no matter how small, sekecil apapun, sebenarnya bisa menginfluence hidup kita di kemudian hari gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi mungkin entar. Kalau Konino, misalnya slide... sorry Konino, bisa di full screen dulu kali ya PPT-nya. Oh, sorry. Ini gue masih presentation ya. Iya. Gue ini ya, gue pikir gue ini. Gue soalnya udah lama gak pakai ini, biasanya gue Sebelah pakai... kanan, yang ini. Oh, ya. Ini, kok. Ini kan ya? Ini kanan nih, yang ini nih. Ku noted ya, kanan bawah, Oh, kanan thank bawah. you. This one ya? Sip, Oke. aman. Script gue gak gue lihat lagi. Anyways, ya. Ini salah satu picture yang gue kasih adalah picture crossfitter, jadi dia umur 72 tahun, tapi dia masih fit. Kenapa sih kita harus workout? Karena semakin kita berumur, tentunya semakin kita bertambah umur, sebenarnya semakin challenging buat kita untuk build muscle, karena ada yang namanya sarcopenia. Kita tuh semakin, apalagi terutama gue merasakan sendiri, karena gue udah umurnya usianya 39, beda banget sama gue usia 35, beda banget waktu gue usia 30 maupun 25. Jadi yang namanya recovery itu akan lebih lama buat kita, makanya intensitas kita juga harus semakin menambah di saat kita semakin berumur juga. Begitu. Dan obviously kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, efeknya itu akan ke depan gitu. Efeknya itu kalau kita nggak build muscle adalah kita lebih frail untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya naik tangga, atau even berdiri dari kursi adalah menjadi sebuah challenging. Kalau kalian lihat orang-orang tua di Indonesia ya, kebanyakan, apalagi terutama di kota-kota, karena mereka terbiasa sedentary lifestyle, biasa duduk, mereka biasa tidur, atau mereka biasa nggak bergerak setelah kerja, duduk seharian, dan itu justru cenderung untuk kita mengalami banyak penyakit sebenarnya, terutama masalah otot, masalah tulang. Kalau misalnya ototnya nggak kuat, berarti tulangnya juga akan semakin banyak untuk compensate gitu. Tapi di saat otot kita kuat, tulang kita juga obviously lebih terdukung untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Oke. Dan sebentar. Ini presenter view-nya nggak kelihatan. Sorry ya, gue gaplek banget.
Oke, basically benefit of exercise, dan gue percaya setiap menit dalam setiap exercise itu basically punya punya arti buat apapun yang lo lakukan. Dan gue kalau bisa mengkategorikan ini menjadi 3, yaitu pertama itu children, itu sekitar usia 3-5 itu perlu sekitar 3 jam untuk beraktivitas aktif. Ini berlari-lari, naik, atau kita bisa gelantungan atau apapun. Jadi kalau misalnya anak itu emang butuhnya lumayan lama untuk aktivitas yang lumayan fisikal. Dan kalau misalnya usia 6-17 tahun atau yang masuk kategori young people, itu butuh kurang lebih 1 jam setiap harinya untuk moderate to vigorous. Kalau misalnya moderate to vigorous itu apa sih? Moderate itu kalau kita melakukan sebuah kegiatan olahraga, napasnya masih ngos-ngosan, tapi kita masih bisa ngobrol, itu masuk moderate. Tapi kalau misalnya vigorous, itu kita udah nggak bisa ngomong dan kita lumayan fokus. Nah, itu vigorous. Jadi misalnya kayak kita lari sprint 100 meter, itu termasuk vigorous activity. Dan kita butuh sekitar 1 jam. Makanya kalau misalnya di sekolah-sekolah, sebenarnya program untuk olahraga itu sebenarnya harus ada yang namanya olahraga lari, olahraga bola, ekstrakurikuler, itu lumayan penting. Kalau misalnya waktu kita di Taruna Nusantara, kita tahu mereka ada lari sore setiap harinya, dan mereka juga ada, kalau nggak salah, lari pagi atau olahraga pagi. Dan untuk usia young people 6-17 tahun, butuh sekitar muscle strength training itu 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu, minimal. Lebih boleh, nggak masalah. Dan untuk kita, mayoritas yang di sini usia 18-65 plus. Kenapa 65 plus? Karena biasanya di atas 65 itu masuk kategori yang sedikit berbeda, tapi requirement untuk olahraganya kurang lebih sama. Sekitar 2,5-5 jam of moderate activity itu per minggu. Jadi sekitar, kalau misalnya kita baca untuk WHO, kalau nggak salah 150 menit per minggu kita harus allocate untuk olahraga setiap minggunya. Itu moderate activity yang seperti saya bilang tadi. Moderate activity kamu masih bisa melakukan kegiatan misalnya lari long distance, lari 10 kilo atau dimanapun, itu masih moderate activity. Nah, kalau misalnya untuk intensity butuh sekitar 1/4 sampai 2 jam seminggu, dan again itu minimal, dan kamu butuh muscle strength training 2 kali seminggu. Begitu. Dan intinya sih buat kita men-challenge diri kita setiap harinya. Dan ini menurut referensinya adalah Physical Activity Guidelines for Americans, karena di Indonesia, again, jurnalnya susah untuk diakses, jadi saya banyak referensi dari luar. Ini second edition tahun 2018 di US Department of Health and Human Services. Kalian bisa cari ini di online untuk kalau misalnya kalian mau belajar lebih jauh. Dan sebenarnya di saat kita usia makin bertambah, terutama untuk di atas 30 ya, kita strength trainingnya itu harus lebih intensif daripada kita waktu umur 20. Karena muscle kita mulai menurun dan lebih cepat untuk menurun. Jadi sebenarnya intensitas kita, kadang kalau misalnya orang Indonesia terutama, yang saya rasakan, dan pertanyaan yang sering saya dapat adalah kalau misalnya saya udah tua, saya harus mengurangi intensitasnya nggak sih? Tapi justru intensitas itu harus naik. Makanya sebisa mungkin kita mulai dari sekarang, kita mulai build resistance training itu makin lama makin bertambah. Karena selagi kita masih ada waktu, sebisa mungkin kita beradaptasi untuk intensitas yang lebih tinggi. Jadi di saat kita lebih tua, lebih berumur, dalam hal waktu, otot kita masih tetap terjaga. Begitu. Intinya kita menabung sedikit demi sedikit untuk hari masa depan kita gitu. Kan nggak mau kita kalau misalnya udah umur 60, udah umur 70, kita bisa berdiri cuma gara-gara sebenarnya kita kurang latihan squat. As simple as that sih sebenarnya. Untuk quality of life kalian. Oke, dan terutama untuk sebenarnya apa sih terjadi sama badan kita di saat kita berolahraga gitu. Kalau misalnya dari segi hormon, hormon endorfin kita tuh tertrigger di saat kita berolahraga gitu. Berolahraga dengan detak jantung kita meningkat, tubuh kita tuh secara nggak langsung akan langsung mengeluarkan endorphins. Makanya kita tahu yang namanya orang yang mendapatkan runner's high. Dan runner's high itu bisa sebenarnya didapatkan oleh misalnya kayak olahraga seperti high intensity seperti saya di CrossFit,
Atau misalnya kalian sepeda sprint, sepeda long distance, makanya rasanya akan sangat enjoyable kalau misalnya kalian melakukan olahraga ini. Dan ini referensinya di Exercise and Physical Activity, What's the Difference tahun 2020 di National Institute on Aging. Ini juga bisa kalian dapatkan dari internet untuk baca-baca lebih lanjut. Dan ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya berolahraga, detak jantung meningkat dan tubuh melepaskan endorfin dan metabolisme sebenarnya 15%. Kenapa kita bilang metabolisme? Karena kalau misalnya kalian lihat yang high intensity, sebenarnya yang terjadi adalah perubahan dalam sel-sel kalian. Jadi mitokondria kalian tuh akan bereaksi. Dan mitokondria itu akan menentukan kalau misalnya kalian olahragawan, kalian bisa cari VO2 max. Jadi di saat kalian melakukan high intensity, sebenarnya cellular level kalian juga berubah untuk kalian beradaptasi supaya oksigen yang dibawa darah dalam sel akan makin meningkat gitu. Dan makin banyaknya oksigen yang bisa dibawa, makin lama atau makin bisa kalian increase adaptasi untuk melakukan hal yang lebih berat lainnya. Jadi ini kebantu juga kalau misalnya kalian punya masalah jantung. Sorry, bukan masalah jantung, tapi akan berguna di saat kalian tua dan kalian misalnya amit-amit karena serangan jantung ya, karena darahnya itu kan perlu oksigen sebenarnya. Nah, itu sedikit membantu di hal seperti itu sebenarnya untuk teknisnya. Tapi juga di saat kalian berolahraga atau kalian naik gunung, itu juga akan berasa karena oksigen sel kalian akan membawa oksigen lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah key of consistency. Dan di sini research yang saya mau bawa itu sebenarnya dari Social Support dan Physical Activity tahun 2018 di Harvard Health Publishing. Bahwa kalau misalnya kita punya teman yang olahraga, itu kita punya kemungkinan 2 kali besar untuk konsisten dalam berolahraganya. Karena sebenarnya kalian punya teman-teman yang membuat kalian lebih konsisten, kalian punya teman yang bisa support, yang bisa dukung, yang bisa ngajakin. Terutama ini kita lihat di komunitas Bumi Satu ya, karena komunitas Bumi Satu ini lumayan organik dan saya nggak terlalu banyak terjun langsung untuk mengajak anak-anak kalau misalnya sekarang buat workout. Tapi ada beberapa kelas yang misalnya disukain oleh A akan mengajak B, C, D, mereka akan kalau misalnya olahraga tuh mereka mau bareng gitu. Secara nggak langsung BCD ini akan ikutan karena suasananya fun, karena mereka bisa ngobrol, karena mereka bisa apa. Tapi health benefit-nya adalah mereka menjadi konsisten tuh. Setiap hari atau setiap 2 hari sekali, mereka jadi ada keinginan untuk berolahraga, karena ada sisi sosialnya juga berinteraksi, gitu. Ada human interaction di dalamnya. Nah, itu saya rasakan banget di komunitas-komunitas seperti ini. Juga di komunitas seperti calisthenics ataupun CrossFit yang saya dalamin di Jakarta. Dan again, bukan berarti kalian nggak bisa workout sendiri ya. Ada orang-orang introvert yang bisa workout sendiri juga. Tapi human interaction itu nggak hanya dari komunitas, tapi bisa juga kalian melihat health influencer, atau bisa juga kalian lihat dari YouTube. Itu juga salah satu bentuk human interaction. Tapi make sure kalian punya teman-teman, atau misalnya kalian punya follower, maybe kalau kalian post di social media yang bisa mensupport kalian untuk konsisten. Kalau saya pakai hashtag #ShowUpForLife, dan di saat teman-teman di luar sana men-tag saya juga punya kewajiban untuk olahraga gitu. Selalu diingetin buat kalau misalnya mereka bisa olahraga, masa gue nggak bisa nyempetin sih. Jadi secara nggak langsung kita saling support each other. Makanya penting juga kalau kalian share that happiness, share the joy of working out dengan teman-teman kalian, dengan followers kalian, dan secara nggak langsung kalian juga motivasi orang-orang lain. That's a positive side sih dari digital social media di saat kalian olahraga dan mendukung satu sama lain. Dan untuk role of community fitness, ini juga saya ambil dari komunitas yang kita buat, yaitu Bumi Satu. Basically ini kita bergabung dengan komunitas kebugaran dapat meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan latihan Anda hingga 45%. Ini lumayan gokil sih menurut saya, karena tadinya saya pikir sekitar 20% atau 10%, tapi ternyata role of community itu lumayan besar impact-nya terhadap orang-orang, terutama di saat kita membuat kita ingin orang-orang hidup sehat, kita ingin orang-orang untuk berubah. Sebenarnya komunitas adalah salah satu
yang bisa membuat wave of change di masyarakat gitu. Ini juga kita lihat dari Bumi 1, kita kurang lebih udah ada 700 sampai sekarang kurang lebih 800 orang yang pernah workout di sini, dan kita punya 80 members aktif, dan kita juga udah bertumbuh menjadi 16 coaches dan volunteers yang terlibat di dalamnya. Tadinya mungkin cuma 3 orang, tapi sekarang udah berkembang menjadi seperti ini. Jadi dan ini kita rasakan dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Jadi di saat kita membuat komunitas, di situ kalau misalnya kita positif ya komunitasnya terus akan berkembang gitu, dan kita juga akan menarik orang-orang yang ingin hidup sehat juga, dan itu role yang sangat positif apalagi di masyarakat sekarang ya, dimana kita gampang banget untuk misalnya hidup nggak sehat dengan makan junk food atau dengan kayak tiduran Netflixan aja gitu. Nah, ini salah satu bentuk yang kalian juga mungkin bisa buat di tempat kalian berasal. Misalnya kalian nggak di Jogja, mungkin bisa di tempat-tempat lain juga. Why not? Mulai komunitas sehat kalian gitu. Mulai dari sesuatu yang kecil seperti jalan santai juga bisa. Jadi pasti ada kesempatan buat kalian untuk do something good in your community. Dan ini referensinya dari Social Influences on Exercise tahun 2017 di Frontiers in Psychology. Well, ini masuk ke last slide saya. Ini saya quote yang saya buat kemarin. Saya bacain aja ya, bahwa ini salah satu yang membuat saya percaya sih. Jadi kebetulan kemarin ini ada keluarga yang baru saja pass away karena serangan jantung. Jadi mengingatkan saya bahwa life is very short, dan kalau misalnya ngapain kita hidup kalau life is not worth living gitu. Jadi make sure kalian isi hari kalian, isi momen kalian dengan sesuatu yang berguna, dan do something yang kalian jangan sesali untuk besok. Dan saya percaya bahwa setiap jiwa kita tuh punya essence yang menggerakkan badan gitu. Di saat kita hidup, hakikatnya adalah kita bergerak. Dan saya percaya bahwa every workout, every snatch, every run, apapun yang kita lakukan adalah sebuah celebration. Jadi keep moving, keep celebrating, for in every motion there is life. Gitu. Dan semoga ini menginspirasi kalian semua untuk terus bergerak, untuk terus berjalan, dan untuk show up for life. Terima kasih. Saya Nino Indrawan. Kita bisa buka untuk Q&A. Oke, terima kasih sekali Konino untuk pemaparannya, untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi pemantik untuk teman-teman. Ada pertanyaan, ada sesuatu yang mungkin tadi sempat relate, dan wah, sudah mulai banyak yang tunjuk tangan, saudara-saudara. Langsung kita buka sesi Q&A. Silakan, Yosa. Mungkin bisa dimulai dulu, habis itu lanjut ke Kak Priska ya. Silakan. Halo, selamat malam semuanya, dan Ko Nino, Halo. senang bertemu lagi. Saya mau tanya, ini saya kan sudah bulan Juli kemarin lari half marathon, itu sudah, tapi syukur tidak cedera dan luka ya, nggak ada insiden. Begitu juga untuk fun trail 2 bulan lalu ke Gunung Galunggung, Tektok itu turun, itu juga sama, tidak ada insiden. Itu bagaimana itu bisa terjadi padahal saya sendiri itu tidak intens latihannya, dan saya juga memang kalau tidak akhir tahun ini atau tahun depan mau full maraton gitu. Jadi tapi kok bisa gitu aman dan selamat gitu, karena sementara ada beberapa peserta yang sudah cedera, pingsan gitu, ada yang insiden-insiden. Bagaimana bisa terjadi itu? Thank you. Terima kasih Yosa. Satu-satu dulu Ya, kali ya, sama-sama. Konino ya, silakan. Oh, boleh. Ditanggapi dulu. Ya, kita punya banyak waktu soalnya, ya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam badan kamu itu adalah sebuah adaptasi ya, karena kamu kan rutin lari, bener nggak? Kamu rutin Jarang, lari, nggak setiap saat ya, strength training juga enggak kok. iya. Sebenarnya asal badan kita punya kekuatan otot dan punya endurance yang cukup untuk lari segitu banyak, nggak usah kamu lari 42 kilo sih sebenarnya. Kamu lari dalam 5 hari, kamu bisa konsisten 10 kilo, saya yakin kamu bisa menyelesaikan maraton dengan pace yang nyaris sama.
Karena again badan kita itu beradaptasi ya hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Dan untuk lari maraton kan nggak setiap kali sebenarnya. Jadi kalau misalnya training juga kamu melihat biasanya kalau training lari itu di breakdown antara lari biasa untuk pace dan lari sprint, lari sprint untuk pace dan lari endurance untuk latih endurance. Dan usia kamu juga masih muda ya. Jadi Kepala tiga. otot kamu pasti masih bagus banget. Jadi untuk latihan untuk lari maraton tuh bisa banget asal kamu punya will ya, kamu pasti bisa menyelesaikan. Itu pertama. Kedua, maraton itu bukan kegiatan yang dilakukan setiap hari, kecuali kalau kamu memang training untuk long distance dan kamu udah melakukannya berbulan-bulan. Jadi yang perlu diingat adalah setelah kamu bisa maraton, make sure kamu juga istirahat, karena pasti badan, misalnya untuk lari 10 kilo biasanya bisa tiap hari, kalau kamu udah geber di sebuah kompetisi lari maraton, di situ juga ada endorphins, ada adrenalin yang bermain di sana. Make sure kamu istirahat mungkin lebih dari 1 hari untuk make sure badan kamu recovery full sebelum kamu mulai sebelum kamu mulai regular exercise. Kamu bisa karena ya kamu masih muda, kamu juga mungkin nggak ada latihan lari atau 10 kilo segala macam. Kalau kamu bisa 10 atau 20 kilo, sebenarnya kalau kamu bisa 70% dari 42 kilo, kamu bisa lari maraton sih. Dan itu nggak usah 1 kali sesi ya, itu bisa kayak 4 kali, 3 kali sesi dalam 1 minggu, itu kemungkinan kamu bisa maraton. Oke. Ya. Jadi di breakdown gitu ya. Semoga make sense karena susah juga jelasinnya tanpa nulis sih. Tapi biasanya tipe latihan kalau misalnya kita mau angkat itu kita bagi, nggak harus kita angkat 100 kilo setiap sesi, tapi kita bagi misalnya 50 kilo, 2 reps misalnya, contoh aja. Iya. Oke. Thank you kok buat jawabannya. Oke, terima kasih. Ke penanya yang kedua, silakan Kak Priska Maya Putri. Oke, halo Konino. Aku mungkin relate sama pertanyaannya yang sebelumnya. Jadi aku beberapa waktu lalu tuh sempat rajin olahraga nih sama teman aku. Yes. Kita running tuh pertamanya 3 km. Kita udah pemanasan dengan benar tuh kok. Terus 2 hari kemudian kita langsung meningkat dari 3 kilo menjadi 5 kilo. Setelah itu badan kita kan ngasih efek yang cukup mungkin kaget gitu ya, karena kita hampir dibilang tuh nggak pernah olahraga gitu. Nah, endingnya adalah di pekan ini aku dan teman aku jadi trauma, malas nanti capek dan efek ke kegiatan lainnya. Nah, mungkin Konino bisa kasih gimana sih buat kita tuh nggak kayak gitu lagi gitu kok. Oke, kamu berarti nyaris naik almost 100%, 60% ya? Ya, betul. Jadi Jumat itu baru pertama olahraga, langsung 3 kilo, Minggu paginya langsung 5 kilo, abis itu berhenti gitu. Karena mungkin badannya kayak, nanti capek kayak kemarin lagi, jadi nggak mau gitu. Nah, gimana tuh? Sorry, kalau boleh tahu, jedahnya berapa lama antara 3 kilo sampai 5 kilo? 3 kilo itu di Jumat sore, jam 5 gitu. Terus yang 5 kilonya dia hari Minggu pagi. Jadi benar-benar running, tapi mungkin runningnya itu bisa 3 kilo dan 2 kilonya jalan. Jadi ya gitu deh kok. Iya, kalau misalnya kamu pertama kali lari 3 kilo, kurang lebih dalam 1-2 hari kan ada DOMS ya, delayed onset muscle soreness gitu. Sebenarnya yang aku rekomendasikan kalau kamu ada DOMS, itu kamu tetap melakukan lari, tapi larinya intensitas sangat rendah. Jadi kalau misalnya kalian ada DOMS pun, sebenarnya cara paling efektif untuk mengurangi rasa DOMS kamu itu, kalian melakukan intensitas yang sama, olahraga yang sama, tapi intensitasnya rendahin. Kedua, tipsnya adalah sebenarnya ya kamu pasti bisa naikin 60% tuh masih mungkin, terutama kita ada yang namanya sebenarnya ini buat lari pun buat ngangkat beban ya, ada namanya beginners advantage, jadi beginners gain gitu. Jadi beginners gain itu kamu bisa nambahin tuh lumayan besar marginnya di saat kamu nambah. Karena sebenarnya potensi kamu itu kamu belum tahu sampai mana. Jadi mungkin potensi kamu memang 5 kilo itu potensi maksimal ya. Jadi karena kamu potensi maksimal itu maksudnya di atas 70% dari effort. Jadi kamu mungkin capek tapi kamu masih go gitu, masih going gitu. Yang terjadi adalah memang
badan kamu harus compensate nih, karena kamu ngeluarin mungkin 100% effort saat itu, atau 90% effort. Di saat kamu sebenarnya di atas 70% effort, eh, resiko kamu untuk cedera lebih tinggi, atau pertama resiko cedera lebih tinggi, kedua waktu yang kamu butuhkan untuk recovery itu lebih lama. Jadi memang kalau bisa aku sarankan, kamu mungkin bisa bagi antara kalau kamu memang targetnya 5 kilo, kamu bisa bagi antara 2,5 kilo hari pertama, lalu 2,5 kilo lagi hari ketiga. Lalu mungkin lari 5 kilonya itu di waktu latihan minggu keempat gitu. Jadi jangan langsung geber misalnya 5 kilo. Kalau misalnya 3 kilo kamu masih aman gitu. Jadi dibagi-bagi aja nggak apa-apa. Sebenarnya badan kita beradaptasi terus ya. Jadi di saat kita nambah 2,5 kilo atau 3 kilo itu akan berasa lebih ringan saat otot kita udah recovery gitu loh. Jadi kita tuh selalu nambahin tapi sedikit-sedikit. Bisa sih bisa, tapi again di saat kita di atas 70% recovery-nya itu akan lebih lama aja gitu. Dan mungkin karena kamu exert effort-nya lebih dari 70% juga menimbulkan rasa trauma, terlalu capek. Itu juga possible. Jadi kamu tuh pasti akan mengingatkan bahwa oh jangan lagi deh karena kita udah nyaris resiko. Jadi badan kita tuh pinter ya. Jadi kita sebenarnya badan kita udah kasih tahu, oh kamu terlalu resiko, jangan 5 kilo deh. Mungkin do something yang less intensity gitu. Dan again setiap orang beda ya. 1 kilo aku effortnya mungkin beda sama 1 kilo yang kamu gitu. Jadi setiap orang tuh lumayan unik dalam kalau misalnya kita ngomongin effort, dan itu sebenarnya harus dites secara berkala juga. Oke, sudah cukup ya dijawab tadi, Kak Priska. Kita lanjut ke penanya selanjutnya untuk Kak Elgat. Baik, terima Silakan. kasih Kak Felix. Baik, selamat malam Coach Nino. Kenalkan, saya Elgat. Ingin tanya Coach, kan kalau olahraga itu ada DOMS sama cedera ya. Itu pembedanya apa ya? Yang bisa ngebedain ini lagi DOMS atau lagi cedera. Terus recovery-nya itu selain tidur apa aja? Misalnya kayak minum suplemen atau makan apa gitu biar lebih cepat lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau misalnya DOMS, delayed onset muscle soreness, itu biasa kejadiannya 1-2 hari setelah. Bedanya adalah kamu berasa sehat, badan kamu nggak merasa sakit dalam tanda kutip ya, tapi cuma kayak kayak kaku aja, muscle-nya tuh berasa kaku gitu. Again, cedera itu sakit ya, tapi kalau DOMS itu kaku, merasa kaku. Jadi kalau cedera itu kamu gerakin rasanya sakit itu cedera. Dan kalau DOMS itu, menurut beberapa research jurnal yang saya baca, yang paling sebenarnya membantu adalah kamu melakukan olahraga yang sama dengan intensitas yang jauh lebih rendah. Jadi misalnya olahraga lari ini sprint, berarti kamu lakukan jogging. Itu akan membantu untuk lessen si DOMS-nya. Tapi kalau misalnya untuk cedera, berarti kamu harus rest. Rest tergantung cederanya seberat apa. Again, menurut research Cambridge terakhir kalau nggak salah tahun 2022. Jadi di atas 7. Sebenarnya kalau misalnya target kita adalah muscle building, effortnya harusnya sekitar 70% itu udah paling aman. 70% effort. Nah, itu saya susah jelasinnya kalau tanpa kita melakukan tes ya. 70% effort. Di atas itu, muscle building-nya tetap ada, tapi resiko cedera itu lebih tinggi. Gitu. Dan di atas 70% itu sangat nggak worth it sih menurut saya untuk latihan di atas sana. Kecuali kalau misalnya kita kompetisi ya. Kompetisi mode itu beda sama latihan. Jadi kalau kompetisi mode kita go 100%. Cuma kalau misalnya latihan, 70%-nya udah cukup karena kita mendapatkan efek yang sama dengan resiko untuk cedera lebih rendah. Gitu. Sebenarnya penjelasan singkatnya sih seperti itu. Gitu. Untuk suplementasi, kalau misalnya kamu nggak perlu, ya nggak usah. Kalau menurut saya ya real food adalah tetap the way to go. Kalau misalnya badan kamu berasa sesuatu atau kamu memang berasa kurang, baru kamu tambahkan dengan suplementasi. Again, nama suplementasi itu artinya sesuatu yang ditambahkan gitu, bukan
harus kamu ada? Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama. Oke, thank you. Lanjut, Kak Radit Paramasuta, silakan. Oke, hai Konino. Suaraku dengeran nggak ya? Ya, kedengeran, Radit. Oke, Aman, aman. iya, aman. Oke, so thank you banget buat sesinya aku karena relate banget yang tadi about 40% research ya tentang yang community sport gitu. Dan aku sebenarnya salah satu orang yang juga ngerasain sih gitu di kantor. Itu pada rame-rame olahraga, terus habis itu mulai ikutan dan akhirnya kecanduan sampai sekarang. Dan paling ada satu hal sih yang aku mau tanya. Sekarang itu kan mungkin Jakarta itu kan, especially Jakarta ya, itu kita air pollution-nya lagi tinggi banget gitu. Jadi agak harus di limit nih untuk kita coba workout outdoor gitu ya. Kira-kira ada tips nggak ya untuk kalau misalkan kardio, tapi itu di dalam kamar aja gitu, tapi di dalam ruangan aja gitu. Since aku mau prepare juga untuk 10K di BTN Run nanti November gitu. Mungkin pengen aja gitu supaya pace-nya tuh tetap terkontrol, terus juga bisa ibaratnya nggak ngap-ngapan gitu. At least I can survive the full 10K run gitu without any, loss of breath gitu. Oke, loss of breath ya. Berarti yang pertama kali dalam pikiran aku kalau misalnya untuk urusan oksigen itu adalah VO2 max ya. Berarti target kamu adalah meningkatkan VO2 max. Yes. Itu sebenarnya latihan yang aku suggest adalah latihan sprint. Untuk kamu latihan sprint, tapi nggak setiap hari ya, di jeda aja. Latihan sprint antara 50 meter, kamu comfortable-nya di mana? 50, 20, 100 juga nggak apa-apa. Tergantung dari sebenarnya jarak yang kamu tempuh itu berapa. Tapi kamu latihan pace karena dalam hal untuk misalnya endurance dalam hal nafas, itu kamu harus latihan sampai kamu ngap-ngapan high intensity. Karena di saat kamu high intensity, di situ ada adaptasi seluler gitu. Cellular levelnya kayak dalam sel-sel kamu. Oke. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya untuk 10K berarti kamu juga mau nggak mau harus latihan endurance run, mungkin 2,5 dikali 4 dalam seminggu, dan juga ada sesi di mana kamu lari mulai tambah tuh mungkin 3-4K nambahnya, tapi kamu bagi aja 10K itu dalam seminggu. Oke. Sebenarnya kurang lebih dalam seminggu itu lumayan efektif kok. Itu lumayan sama intensitasnya sama kamu lari 10 kilo tanpa kamu mengalami exhaustion setelahnya gitu. Jadi kamu bagi aja capeknya itu Oke. dalam sesi Oke. gitu sih. Kayak kita nabung aja. Oke. Kalau untuk latihan di kamar, untuk olahraga lari, susah ya, kecuali kalau kamu memang tahan lari di dalam ruangan tertutup dengan treadmill. Tapi again, udara itu lumayan penting sih, karena di saat kita olahraga, apalagi high intensity, suhu badan kita tuh naik, dan kalau misalnya suhu badan kita terlalu tinggi, akhirnya badan tidak bekerja secara efektif. Oke. Jadi makanya perlu untuk, mungkin sekarang udara lagi jelek, tapi mau nggak mau perlu kalau high intensity itu pasti perlu udara yang bagus sih, karena kita kan perlu oksigen lebih banyak juga. Oke. Gitu. Oke, that answered my question. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you. Terima kasih untuk penanya selanjutnya dari Kak Ahmad Nova Alfandi. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih ke Konino sudah memberikan tadi ilmu sedikit mengenai gaya hidup sehat. Nah, jadi pertanyaan saya ini saya cerita dulu. Ya. Sebelum itu saya 6 bulan, dari bulan Desember itu udah mulai nge-gym gitu. Ya. Bisa dibilang nge-gym. Nah, seiring berjalannya waktu itu konsisten. Sampai sekarang masih konsisten, hampir bisa seminggu tuh 5 kali untuk tiap harinya. Nah, kan tetapi kan ada kebutuhan protein. Untuk kebutuhan proteinnya juga kadang terpenuhi, kadang enggak. Nah, kemarin sempat ikut giveaway-nya dari Dokter Adit, finalis Ironman itu, dan alhamdulillahnya dapat. Kan di situ udah dikirim suplemen Isopower. Nah,
orang tua saya kaget gitu. Ini apa ini gitu. Nah, saya bingung mau ngejelasinnya gimana. Ini buat apa gitu. Bingung juga. Saya tahu ini buat menambah strength kita atau power kita di saat latihan gitu. Tapi susah untuk memberikan pengertian ke orang tua dan bagaimana cara memberikan pengertian ke orang tua mengenai hal-hal tersebut gitu. Soalnya kaget datang tiba-tiba, apa ini? Dimarah-marah pertamanya. Tapi ya udahlah. Oke. Ya itu gimana cara memberikan pengertian dan juga dari Coach Nino juga saya belajar dari gaya hidup sehat. Saya sudah ngikutin dari 2020. Oh wow, thank you. Terima kasih Coach. Oke, Ahmad yang udah 6 bulan gym, congratulations untuk konsisten. Ya, again, 5 minggu sekali, tolong di-review aja. Make sure kamu cukup rest. Dan again, rest itu tergantung dari programming kamu juga. Kalau misalnya 5 minggu sekali kamu nggak kecapean, ya nggak apa-apa, tetap lanjutin aja. Untuk kebutuhan protein, kalau misalnya rule of thumb sih sebenarnya 1,3 sampai 2 kali dari body weight dalam gram. Jadi misalnya kamu 50 beratnya, berarti kamu sekitar berapa tuh? 100, berapa sih 125 Google nggak bisa mikir. Kalau 2 kali, sorry. Kalau 2 kali berarti 100 gitu intinya. Jadi kira-kira kebutuhan itu kira-kira ya, kira-kira. Tapi again, kalau misalnya paling baik adalah kamu menggunakan real food atau whole food gitu. Misalnya Indonesia tuh kaya banget akan keanekaragaman. Misalnya seperti tempe, tahu, soy milk, atau susu juga bisa. Jadi berbagai macam. Dan kalau dibutuhkan memang training kamu lumayan berat dan kamu butuh sampai 2 kali, ya suplementasi itu juga efektif. Karena memang ada research-nya kalau kamu minum whey protein langsung setelah workout, itu bisa meningkatkan maksudnya muscle recovery-nya gitu. Dan kurang lebih setelah kita workout itu ada jeda 3 hari ya, kalau nggak salah 3 kali 24 jam setelah kamu workout itu kebutuhan protein kamu itu sedikit naik karena di situ kita lagi badannya muscle-nya breakdown, tentu saja mulai ngebangun dan mereka butuh protein buat ngebangun ya kan. Nah itu kalau nggak salah 3 kali 24 jam setelah kita workout. Habis itu kalau misalnya kreatin ya berarti ya kamu nanya kreatin. Kreatin itu gimana sih? Kreatin itu kebutuhannya sekitar 3-5 gram per hari. Dan kalau misalnya kamu menggunakan kreatin itu efisiennya sih rutin sih setiap hari. Untuk efek sampingnya sebenarnya so far yang aku cari-cari kemarin belum ada ya yang bilang kalau kreatin itu jelek untuk tubuh. Tapi memang efek sampingnya kamu harus minum lebih banyak air. Karena again kreatin itu ada efeknya juga ke muscle, ada efeknya juga ke karena dia retain water gitu, dia retain air, jadi kebutuhan air kita akan lebih meningkat sebenarnya. Jadi make sure kalian juga minum air lebih banyak saat kalian konsumsi kreatin. So far again untuk efek negatifnya belum ada yang aku bisa temuin. Dan aku juga tes menggunakan kreatinnya Elmen, kan 3 gram ya, 3 gram. Jadi itu masih lumayan aman sih actually. Dan di situ ada vitamin B1-nya, nah itu lumayan oke buat stamina. Jadi kalau misalnya kamu mau minum sebelum workout juga bisa. Tapi sebenarnya kalau untuk kreatinnya sendiri nggak harus sebelum workout. Kapan aja sih, any time of day masih boleh. Asal kamu lakukan setiap hari dan kamu lakukannya rutin. Kalau kreatin ya penggunaannya seperti itu. Beda sama penggunaan suplemen seperti protein. Kalau misalnya jelasin ke orang tua ya again kreatin itu gunanya untuk meningkatkan angkatan, misalnya kayak kamu ngangkat beban, itu akan efektif juga. Tapi aku juga pakai buat gimnastik. Aku testing buat gimnastik training, jadi untuk misalnya handstand dan segala macam sih lumayan ada efeknya sih, menambah power, menambah stamina sih berasa. Gitu. Kalau angkatan sih so far naiknya lumayan lah, sekitar 20%-an. Kemarin testing masih oke. Jadi efeknya ototnya berasa lebih besar aja, lebih bulk gitu.
Kalau itu emang kamu cari ya, kalau mau ngangkat-ngangkat ya, kreatin salah satu yang direkomendasi sih. Oh ya, disclaimer kalau 5 minggu sekali karena gabut aja di rumah. Oh iya. Well, good. Dan Kalau juga misalnya memang udah angkatannya, konsisten, nggak apa-apa, lanjutin aja. iya, angkatannya nggak berat-berat aja, tapi kalau tiap minggu harus ada progres gitu saya gitunya. Jadi Oke. nggak terlalu berat juga. Ya. Again, Makasih, make sure Coach. kamu balance antara latihan kardio dan latihan beban, seperti yang tadi udah dibilang ya. Jadi dikombinasiin aja. Oke, thank you Ahmad. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Nova. Lanjut Kak Lisandra Okta, silakan. Oke, makasih Kak Felix. Sebelumnya terima kasih Ko Nino. Sini aku mau tanya. Sebelumnya aku mau cerita dulu karena dulu itu di tahun 2021 pas COVID itu berat badan aku tuh 80 kilo sampai bisa turun 20 kilo itu karena WO aja di rumah dan juga defisit kalori. Kemudian pas di aku semester 4 kemarin itu sempat drop dan naik lagi berat badannya sampai 65-an gitu. Itu karena jam tidur aku ya benar-benar keberantakan dan jarang banget buat BO lagi ataupun sekedar jogging gitu udah jarang banget. Nah, untuk 2 minggu terakhir ini aku mencoba untuk back on track gitu, kayak mulai diet lagi. Cuma aku nerapin diet ini tuh buat lifestyle. Jadi aku nggak kayak matokin harus berapa bulan turun berapa gitu nggak. Kayak ya pelan-pelan aja yang penting ada progresnya kayak gitu. Cuma kalau dulu itu aku dietnya itu agak gak sehat karena pagi aku skip sarapan, aku ganti sama kopi hitam yang pahit gitu. Dan padahal aku punya asam lambung ya gitu, jadi nggak sehat banget gitu. Sekarang aku gantilah di pagi hari aku skip sarapan, tapi aku minumnya itu kayak jus buah dan juga minum air putih aja gitu. Nah, kalau untuk olahraganya sekarang kayak berat banget buat back on track untuk konsisten WO di rumah sendirian gitu. Terus aku minta saran ke teman katanya nge-gym aja gitu. Katanya progresnya juga bagus untuk beberapa minggu itu udah kelihatan. Katanya seperti itu. Tapi aku bukan tipe orang yang ekstrovert gitu. Jadi mau nge-gym itu udah keinginan dari tahun 2021, tapi aku introvert banget. Jadi untuk ke gym aku butuh teman dan akhirnya dapet teman. Tapi gimana ya, jam untuk aku olahraga itu sekarang kan aku magang ya, mau magang dan planningnya juga setelah pulang kerja, pulang magang itu mau nge-gym gitu. Tapi itu adanya di malam hari. Terus aku ajaklah temanku, gimana kalau nge-gymnya itu agak sorean sampai malam gitu. Kata dia, aku nggak bisa karena aku takut itu pasti bakalan ngaruh gitu loh ke kesehatan. Katanya gitu, udah aku jadi takut dong. Nah, menurut Kak Nino ini kalau olahraga di malam hari ataupun di sore hari sampai malam itu sehat gak sih? Gitu. Sebelumnya sih aku udah pernah coba ya di bulan puasa, bulan Ramadan kemarin itu aku coba. Oke, Silakan. sorry Lisandra, udah nge-hang atau Kayaknya macet nih. Atau Oh, mungkin boleh ditanggapi dulu aja tadi tentang olahraga malam mungkin tadi ya. oke, ini aku lupa research dari mana ya, tapi ada research jurnal untuk waktu gym sebenarnya boleh kapan aja. Yang penting sesuai sama gaya hidup kita aja sih. Bebas kapan aja, asal dilakukan konsisten. Again, kita beradaptasi dengan waktu juga, karena sebenarnya badan kita punya body clock sendiri. Jadi kalau kamu memang bisanya malam, ya malam aja, asal konsisten, maka badan kamu akan meminta kamu buat olahraga sebenarnya. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya lihat dari defisit kalori ya, sebenarnya research terakhir itu menyatakan kalau defisit kalori itu tidak terlalu valid. Jadi itu perlu direview lagi ya untuk defisit kalori. Karena sebenarnya, again, badan kita tuh lumayan pinter, jadi kalau misalnya memang waktunya makan, ya makan aja. Jangan terlalu menunda-nunda, jangan kelaparan sih. Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang juga. Cukup, makan yang cukup. Itu sebenarnya salah satu kunci utama dan dengerin badan kita. Jadi kenapa kalau misalnya lihat di sini ya turunnya lumayan drastis dari 80 turun 20 kilo dari defisit kalori. Again, yang namanya defisit kalori itu nggak bisa lama, itu nggak sustainable. Itu bisa hanya untuk short
period of time. Dan tentunya kalau misalnya defisit kalori itu ada stres di badan kita, kortisolnya pasti akan naik. Jadi di saat hormon stres kita itu naik, kita akan cenderung buat makan. Dan eventually akan balik lagi, kenapa? Karena badan kita itu memaksa kita nyaman gitu. Defisit kalori itu tuh nggak membuat badan kita nyaman. Jadi yang penting sebenarnya slow and steady aja sih. Again, kita mengganti pola hidup yang lebih sehat dengan nutrisi, kedua adalah dengan olahraga. Dan memang kalau misalnya olahraga yang paling gampang dan sebenarnya paling lumayan efisien kalau misalnya kalian mau untuk menurunkan berat badan adalah jalan santai. Karena kalian jalan santai 1 jam, setelah itu kalian nggak ada craving buat makan. Sedangkan kalau high intensity udah pasti ada craving setelahnya, karena memang sifat dari olahraga itu sendiri. Habis itu untuk skip pagi sarapan sebenarnya itu oke-oke aja, tergantung aktivitas kita mau gimana. Kalau misalnya minum kopi hitam itu nggak efek ini lambung mungkin kalian bisa ganti sesuatu yang lebih soft gitu. Di sini bagus dengan jus buah karena jus buah itu ada seratnya ya. Dan serat itu sebenarnya memperlambat penyerapan di perut supaya kita lebih konsepnya adalah kita kenyang lebih lama. Dan serat juga penting untuk pencernaan juga. Dan di sini ada buah itu mungkin ada gulanya juga, ada kadar gulanya kan. Kalau gula itu ada fruktosanya, itu juga membantu bisa ditransfer menjadi energi, tapi juga kaya dengan vitamin. Jadi biasanya pilihlah buah-buahan juga yang sesuai dengan kalau misalnya di pagi hari ya sesuai, misalnya boleh juga yang gulanya sedikit lebih tinggi supaya kita feel energized, atau juga yang seratnya tinggi supaya kita bisa tahan sampai malam gitu. Pilihlah buah-buahan yang berserat atau yang kayak vitamin. Karena waktunya di pagi jadi mungkin lebih bebas, tapi sedangkan kalau di malam dan kamu minumnya jus buah, pilihlah yang mungkin kalorinya bisa lebih sedikit gitu. Misalnya kayak berries itu kalorinya lebih sedikit, tapi juga ada buah-buahan lain di Indonesia yang tumbuh di Indonesia juga yang kadar kalorinya itu sedikit, nggak terlalu starchy gitu. Itu sih saran saya. Jadi nggak masalah kamu mau gym kapan aja, yang penting waktunya itu tepat buat kamu dan kamu bisa melakukan almost every day sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk jenis olahraga juga terserah kegiatan kamu, terserah kesukaan kamu, karena again yang penting tadi ya, untuk 150 menit per minggu, dan kalau misalnya untuk moderate dan untuk kalau misalnya high intensity, requirement minimumnya itu lebih singkat lagi. Begitu. Secara garis besar ya, tanpa terlalu detail. Oke, thank you. Yang terakhir tunjuk tangan dari Kak Chandra Kurniawan, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Felix, dan terima kasih juga Kak Indrawan yang telah memaparkan materinya, sangat-sangat insightful banget. Oke, mungkin saya mau bertanya nih. Saya sebagai mahasiswa semester 5 sekarang, mungkin agak padat juga dalam artian dalam akademik, organisasi, dan perlombaan juga nih. Kan biasanya kalau mahasiswa itu makanan itu nggak jauh dari makanan cepat saji gitu ya. Nah, ada nggak sih saran untuk mengatasi godaan makanan yang cepat saji dan cemilan yang tidak sehat di kegiatan perkuliahan gitu kan? Dan satu lagi mungkin apa sih tips and triknya untuk tidur yang cukup, yang berkualitas di tengah jadwal yang padat seperti itu, Kak? Oke, jadi pertama saya tidur dulu ya, untuk urusan tidur. Tadi juga jam tidur berantakan ya, sama pertanyaan Elisandra. Jadi tidur itu, pertama konsep tidur yang cukup tuh gimana sih? Dan sebenarnya konsep tidur 8 jam. Again, kalau kita balik lagi ke mungkin 200 tahun yang lalu, 100-200 tahun yang lalu ya, belum ada lampu nih. Kayak saya pakai lampu sekarang. Tapi dulu, imagine dulu belum ada lampu. Jadi orang tidur mulai jam 6 sore. Dan mereka bangun sebenarnya tengah malam. Jadi yang namanya, kalau di bahasa Inggrisnya supper. Supper itu makan di tengah malam. Jadi untuk tidur itu sebenarnya nggak harus 8 jam straight ya konsepnya. Jadi kita bebaskan nih waktu tidur kita. Tidur yang cukup itu sebenarnya di saat kita nggak merasa capek saat kita bangun gitu. Itu konsepnya sih begitu. Again, dengerin badan kita. Nggak harus 8 jam tidur straight. Jadi kalau misalnya saya tidur mungkin cukup 6 jam, tapi nanti untuk makan siang saya ambil 1 jam buat tidur. Dan itu buat saya sangat-sangat efektif untuk biar saya setelah makan siang itu seger.
itu lumayan efektif. Jadi saya ada 1 jam power nap. Dan ini kayak kebiasaan juga di budaya Cina, itu ada namanya power nap waktu lunch. Jadi 30 menit mereka power nap, setelah jalan kaki mereka power nap dulu. Itu untuk saya seorang pekerja itu lumayan efektif sih. Mungkin pelajar juga bisa seperti itu, tergantung jadwal kamu juga. Tapi afternoon nap itu nggak ada salahnya loh. Kita juga nggak mungkin bisa konsentrasi dalam waktu yang lama. Oke? Itu untuk jam tidur. Dan kalau misalnya jam tidur kamu kacau dan kamu merasa lelah tapi kamu dipaksain, sebenarnya hormon stres kamu naik, kortisol kamu naik. Jadinya apa sih? Macam-macam. Kalau misalnya kamu endorfinsnya buat belanja, ya kamu akan belanja lebih banyak. Pertama, di online shopping. Kedua, kamu akan lebih banyak buat nyemil. Karena salah satu stress reliever sebenarnya juga akan adalah makan. Jadi makan kamu akan makin tidak terkontrol. Jadi makanya kenapa kita harus fokus di enough sleep dan enough rest, enough recovery juga. Habis itu makanan cepat saji ya sebenarnya kalau misalnya saya lihat ya, yang penting whole food itu, again whole food itu adalah kunci banget sih. Dan kalau kita balik lagi ke budaya Indonesia ya, kita dikelilingi oleh banyak warteg. Warteg itu punya banyak pilihan. Tinggal kamu pilih warteg yang bagus aja, yang sesuai, yang masakannya fresh. Juga untuk kebutuhan, misalnya karbo ya, untuk nasi. Sebenarnya nasi itu cuma perlu sedikit aja sih. Kamu harusnya lebih banyak di serat, lebih banyak di protein. Jadi fokuskan ke pilihan yang seperti itu. Dan kenapa aku bilang warteg? Karena warteg itu pilihannya banyak. Jadi ada banyak sayur, ada banyak protein juga. Jadi kamu bisa menentukan, again, variasi. Eat with your eyes ya. Variasi itu penting banget dalam hal kita diet dan hal kita makan. Jadi otak kita melihat warna dan mata kita melihat warna itu bermacam mata kita sih. Jadi kamu make sure makanannya ada di piring kamu juga macam-macam. Dan juga enough fiber. Karena again fiber itu menjaga kita supaya nggak terlalu lapar. Karena fiber memperlambat penyerapan di dalam tubuh kita gitu. Dan itu kepake nanti misalnya kamu IF atau kamu intermittent fasting misalnya cuma makan 6 jam dalam jeda waktu 6 jam, dalam jeda waktu 8 jam. Itu juga kepake karena membuat kamu lebih kenyang lebih lama. Juga of course hydration itu juga penting ya. Jadi air bagaimanapun kita perlu hydrate untuk, apalagi kita di Indonesia dan suhunya panas, jadi kita harus make sure badan kita nggak overheat throughout the day. Jadi begitu aja sih. Kalau aku juga makan di warteg, aku juga makan di nasi Padang, tapi ya apa yang kita ambil ya kita make sure kita tahu gitu. Kalau aku suka tempe, suka tahu, suka sayur hijau, terutama apalagi setiap hari. Jadi kebutuhan protein aku ya dari tempe, karena tempe kan warisan budaya ya, dan tempe itu mengubah protein di soybean itu menjadi protein yang lebih kompleks dengan proses fermentasi. Jadi itu ada 2. Pertama adalah protein kompleks, kedua adalah fermentasi. Itu adalah 2 hal yang membuat tempe itu adalah superfood. Jadi kenapa itu sangat bagus? Oh, satu lagi, ada research yang menyatakan bahwa tempe itu bisa mengurangi resiko Alzheimer. Again, jadi ada 3 benefit untuk kamu makan tempe. So, kalau misalnya kamu kuliahan, sebenarnya nggak ada alasan buat kamu nggak hidup sehat. Karena makanan saya itu maksimal cuma 20.000 aja kok, 1 piring. Ya, pasti kamu bisa ya. Apalagi kamu di sekitar kuliahan pasti banyak alternatifnya. Again, porsi karbohidrat bisa dilihat dikurangin sesuai dengan kebutuhan. Saya nggak bilang berapa banyak, sesuai dengan kebutuhan aja. Habis itu porsi yang lain diperbanyak dan makan dengan mata kamu. Gitu. Oke, terima kasih. Aman ya, Kak Chandra ya. Oke, satu pertanyaan dari kolom chat. Izin tanya, badan saya merupakan tipe yang susah besarnya. Saya sudah mencoba untuk whey protein, tapi ujungnya muncul jerawat. Jadi saya stop. Berat badan saya selalu berada di angka yang sama, nggak naik dan nggak turun. Saya makan 2 kali sehari dan sering nyemil. Gimana untuk mencoba menaikkan berat badan? Silahkan, Oke, Konino. mencoba whey protein. Oke, again saya yang saya push lagi adalah again real food ya daripada suplemen. Again, suplemen itu adalah untuk mensuplementasi. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan latihan kamu tuh seperti apa? Perlu nggak sih kamu suplemen? Sebenarnya banyak pertanyaan sebelum kamu konsumsi itu. Kalau dilihat di sini adalah kamu mungkin kelebihan
proteinnya dibandingkan dengan latihannya. Jadi proteinnya itu lebih banyak kebuang dibandingin kepake, makanya timbullah mungkin jerawat ya, atau mungkin kamu punya alergi juga, jadi mungkin ada timbul jerawat. Jadi banyak faktor deh kamu kalau misalnya jerawatan gitu. Tapi menurut saya sih bisa dikurangin whey proteinnya, mungkin biasanya 20 gram, coba dikurangin 10 gram dulu dan lihat reaksinya gimana setelah regular exercise kamu gitu. Atau kamu juga bisa tingkatin exercise-nya, intensitasnya, dan kamu lihat dengan protein 20 gram itu masih bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya jangan, dikurangin aja. Kalau misalnya susah besar ya, ini dalam arti kita sama-sama agree aja ya ini mengenai otot ya. Ya kalau misalnya otot besar itu pasti kamu harus mengangkat beban yang lebih besar karena latihan strength-nya berarti ditambahin gitu intensitasnya, atau misalnya kamu fokus dibanyakan di pembentukan otot, muscle strength gitu instead of misalnya endurance. Karena again badan kita tuh pintar. Jadi misalnya kamu latihan endurance ya badan kamu akan menjadi seperti pelari endurance gitu, lean, lebih kurus, karena itu ada adaptasinya. Cheetah kan nggak mungkin kayak gorila ya. Kalau cheetah kayak gorila ya nggak bisa lari gitu, kamu nggak makan. Tapi gorila kan menggunakan brute strength gitu, pakai otot, atau kayak beruang juga pakai otot gitu. Nah, dia ototnya pasti akan lebih besar karena dia melakukan ngangkatnya pasti ngangkat besar dong. Atau dia butuh speed gitu. Ya, intinya kamu lihat aja pelari sprint sama pelari endurance, beda kan badannya. Gitu. Kalau misalnya kamu pengen kayak pelari sprint yang ototnya gede-gede ya kamu latihannya kayak pelari sprint gitu. Jangan latihan kayak orang endurance. Kalau kamu latihan endurance ya badan kamu akan kayak pelari-pelari dari Afrika gitu, kayak lean banget, tapi ya lari bisa cepet. Ya itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau memang kamu lebih besar ya pola latihan kamu berarti harus ada yang dirubah supaya badan kamu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi kalau misalnya saran saya sih lihat atlet-atlet. Saya bilang atlet ya, bukan cuma influencer aja. Jadi kamu lihat pola latihannya kayak gimana. Gitu. Bukan yang cuma sekedar foto-foto aja ya, habis itu di-post di sosial media gitu. Tapi benar-benar mereka latihannya kayak apa sih gitu. Itu yang menurut saya lebih make sense daripada tiba-tiba mereka foto shirtless gitu. Intinya sih. Tidak memberikan apa-apa maksudnya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin Sorry, satu penanya. Rosiana tadi nanya ya, saya di atas ya. Ada lagi ya? Iya, di atas kayak ada 2 tadi aku rada miss ya, dari Suparman ya. Oh, Rosiana Milantika. Kalau sakit mah, itu rasanya sangat sulit untuk olahraga lari atau jalan yang lumayan jauh. Karena orang yang punya sakit mah pasti ngerasain sakit pinggang kalau terlalu lama bergerak. Apakah ada kemungkinan olahraga lari? Adakah olahraga lain yang aman untuk penderita mah? Ya, ini mungkin pertanyaan harusnya di dokter yang jawab ya untuk yang ini, karena ini ada hubungannya sama lambung, keadaan lambungnya. Jadi aku nggak bisa rekomen. Kalau misalnya pertama kali sih kalau aku lihat ya mahnya harus diselesaikan dulu gitu. Apa sih yang trigger? Dan itu harus dilihat apakah olahraga lari ini men-trigger sesuatu dari acid reflux atau bagaimana. Nah, kalau misalnya enggak, ya berarti ya aman-aman aja. Cuma pertama kali ya mahnya harus dilihat dulu. Sebenarnya asal muasalnya kenapa sih? Gitu. Oke, Kalau ini satu lagi di atasnya konsentrasikan sebelumnya dari Suparman Wakidi. ya. 2021 itu aku rajin olahraga terutama gym dan lari tiap pagi. Semenjak ditegur karena badannya masih terlalu kurus, jadinya malu untuk nge-gym lagi sampai sekarang. Selama olahraga rasanya otakku itu produktif banget. Sekarang udah kerja dan bagi waktunya sulit. Apalagi sekarang aku kerja di provinsi orang. Tips untuk bisa mengatur waktu dan memulai kembali olahraga itu gimana? Mau mulai tapi nggak ada teman yang sefrekuensi di sini. Again, kalau misalnya emang baru di provinsi orang ya pertama kali, komunitas kalistenik itu salah satu yang bagus, terutama kalau misalnya kamu merasa diri kamu kurus ya. Kalau kalian lihat orang-orang kalistenik itu kenapa sih gede-gede? Kenapa sih badannya bagus-bagus gitu, six pack? Karena mereka pertama compound movement, dan compound movement is always key. Kalian kalau fokus movement bicep curl itu nggak akan se-efektif kalian compound movement sebenarnya dalam hal membentukkan otot ya. Karena siapa sih yang latihan bicep mulu gitu terus badannya tiba-tiba six pack? Kan nggak ada. Jadi compound movement cara paling
efektif dan cara paling gampang sebenarnya untuk kalian membentuk overall body dan kalau misalnya kalian mau kelihatan lebih besar. Ya again, kalau misalnya buat hit to bird with one stone adalah kalian join kelas calisthenics kalau untuk kasus ini. Dan kedua yang perlu aku mungkin ingin suggest adalah olahraga itu sebenarnya salah satu unsur utama dan kenapa aku olahraga adalah karena aku suka sih, dan kedua karena aku pengen comfortable dengan diri sendiri. Karena sebenarnya olahraga itu lebih banyak di dalamnya daripada apa yang kita lihat di luar. Di saat kita olahraga, pertama itu risk kita untuk kena heart attack dan diabetes itu turun jauh, nyaris di atas 30%. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah di dalam diri kita. Dan kedua, bagaimanapun journey kesehatan kamu, yang pertama kali kamu terapkan adalah kamu melakukan ini karena kamu cinta diri kamu sendiri dan kamu merasa nyaman dengan badan kamu. Itu yang coba kita terapkan dan setiap hari, terutama di Bumi Satu juga, be comfortable with who you are, whatever shape you're in. Karena untuk menjadi badan tertentu itu butuh proses yang lumayan panjang. Kalau misalnya kamu nggak cinta dengan diri kamu, dengan badan kamu sekarang, bagaimana kamu bisa tahan along the way, bagaimana kamu bisa konsisten di saat badannya nggak terlihat bagus gitu. Padahal grafiknya itu nggak selalu naik ya, atau nggak selalu berat badan kita itu turun secara rata, tapi grafiknya itu adalah naik dan turun, karena kita ada fase recovery, kita ada fase muscle building, recovery lagi, muscle building lagi. Yang namanya berat di pagi hari dan sore hari itu pasti akan berbeda. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga juga pasti akan berbeda-beda, bervariasi tergantung dari aktivitas kita. Jadi again, hidup sehat itu is a journey, not a destination. Jadi make sure kita cintai diri kita dulu dan let the journey starts from there. Oke, thank you. Ini mungkin yang terakhir ya dari Kak Jessica. Aku exercise-nya lebih ke kerjaan rumah tangga aja. Seperti ngepel sama ngurangi gula. Ringan-ringan aja apa efektif ya. Kadang aku juga lari atau jalan kaki. Nah, ini mungkin mewakili juga beberapa yang dari tadi mungkin dalam hati, aku tuh rajin banget, tapi ngerjain kerja rumah tangga, termasuk nggak olahraga itu? Silakan. Iya, ini aku boleh kasih shout out pertama kali ke Rizky ya, karena Rizky aku ngikutin journey-nya dari belum olahraga sampai akhirnya sekarang ke gym. Jadi Rizky itu tahun 2021 memulai dengan jalan santai, benar kan Rizky ya? Mulai dengan jalan santai, berapa menit, dan dia mulai konsisten setiap hari. Yes, jalan kaki itu termasuk olahraga moderate, dan tadi aku udah sebutkan juga perlu berapa menit untuk setiap minggunya paling enggak. Tapi kalau misalnya kamu bisa 30 menit sehari sampai 1 jam jalan kaki itu sangat-sangat oke. Karena setelah itu kamu merasa sehat, merasa senang, tapi juga kamu nggak ada craving sebenarnya. Kalau salah satu keuntungan dari jalan kaki. Kalau aku bisa bilang, lebih efektifan jalan kaki dibandingin lari untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau kamu juga aku kan dulu ya tinggal di Shanghai ya, kebiasaan orang sana untuk menjaga berat badan adalah jalan kaki sekitar 15 menit setelah makan siang. Jadi ada culture di mana habis makan siang kita turunin makanan yuk gitu dengan jalan kaki paling nggak 15 menit. Habis itu kerjaan rumah tangga, yes, kerjaan rumah tangga itu termasuk workout loh, ngepel 30 menit atau ngepel 1 jam, itu termasuk pekerjaan sesuatu yang bisa dimasukkan kategori olahraga moderate atau low intensity to moderate. Jadi jangan meremehkan pekerjaan-pekerjaan simple kayak ngangkat aqua galon, kayak ngepel, nyapu, ngangkat-ngangkat pot di depan, di halaman rumah. Itu juga termasuk olahraga. Again, asal kamu lakukan 150 menit paling enggak dalam 1 minggu. Gitu. Jadi olahraga itu berbagai macam, nggak harus di gym, bisa di luar gym, nggak harus menggunakan beban yang sangat berat, bisa juga dengan berat badan kamu sendiri, bisa juga dengan jalan santai, bisa juga dengan melakukan pekerjaan rumah. Jadi olahraga itu sebenarnya se-diverse dan se-inklusif itu kok. Jadi jangan kita mengkotak-kotakan olahraga itu harus dengan baju-baju bermerek olahraga, lalu kita keringetan-keringetan gitu. Nyapu sama ngepel bisa keringetan loh. Apalagi nggak usah ke WC, ya nggak? Oke, terima kasih sekali. Sudah? Apakah masih ada?
Kalau sudah nggak ada, mungkin terakhir dari Konino mau kasih closing statement dan semangat untuk teman-teman yang sekarang udah gabung sebelum kita tutup sesi virtual kelas pertama kita hari ini. Silakan. Iya, ya again kalau misalnya dalam yang selalu aku bilang dan selalu aku gaungkan dari dulu waktu inspirational speech di Elemen adalah fitness is about showing up for life. Jadi berolahraga atau hidup sehat itu sebenarnya esensinya adalah kita hadir untuk hidup gitu. Dan apapun itu alasannya adalah sebuah jalan untuk kita untuk bergerak lebih maju. Dan again bukan sebuah lompatan besar, tapi kita proses jalan perlahan-lahan every step of the way. Lifestyle, healthy lifestyle itu bukan sebuah destinasi, tapi adalah sebuah perjalanan. Dan mulai perjalanan itu dengan mencintai diri sendiri, mencintai badan kita, apapun bentuknya, dan dari situ kalau misalnya dalam pikiran yang sehat, maka ada badan yang sehat juga. Oke, thank you. Terima kasih sekali Konino untuk waktunya dan teman-teman juga terima kasih sudah hadir di kelas pertama. Kita masih ada 3 kelas lagi yang nanti bisa diikuti. Tapi sebelum kita bubar, kita tutup tokonya, kita foto dulu ya. Boleh yang bisa on cam silahkan. Akan dibantu oleh Om Brian yang akan meng-capture. Ayo, ayo, ayo. Oke, yuk, ayo. Kapan lagi foto bareng Jangan Konino ya? Jangan lupa nanti di tag ke Udoser juga ya, biar rame ya kalau upload ke Instagram Story. Oke? Oke, ready ya? Siap? Udah ya? Dulu. Yuk, Brian yang hitung. Hitungnya. Silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, I move to second slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, gaya bebasnya. 1, 2, 3. Terakhir. Oke, gaya paling heboh nih. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Silakan Om Felix. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Sekali lagi sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga bisa menginspirasi dan bisa terus terkoneksi dan tetap hidup sehat. Kalau misal belum mulai, semoga bisa dimulai dari malam ini niatnya ya. Yang penting niat dulu pokoknya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di kelas virtual selanjutnya ya. Bye-bye. Thank you Konino. Thank you Konino. Thank you semuanya. Thank you you semuanya. Thank you. Benti. Terima kasih. Bye. Thank you, Konino. Thank you, thank you. Thank you, Kak. Terima kasih.